Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami cintai para peserta didik sekalian, dan terutama kelas 10B Madrasah Aliyah Al-Munawwarah. Kembali lagi kita pada pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita masih berada pada materi isi pokok ajaran Al-Quran, dan pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yakni membahas tentang ibadah dan muamalah. Dan pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang akhlak dan hukum. Akhlak secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak adalah jamak dari kata khalaqa. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang muncul spontanitas dalam tingkah laku sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Adapun dalam hadis lain yang sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah model dan suri tauladan pelaksanaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mencerminkan ajaran Al-Quran sebagaimana perilakunya, sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasul, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan menyatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Adapun di antara ayat-ayat yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Pada ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberi pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat.
kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global, garis besar atau mujmal, dan ada yang bersifat rincian atau tafsil. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan-ketentuan hukum antara lain adalah: Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkumu bainan nas bima arakallah wa la takun li khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan hukum, pertama, hukum perkawinan. Di antara ayat yang menjelaskannya terdapat pada surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa, dan surah An-Nur. Hukum waris antara lain dijelaskan dalam surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, dan surah Al-Ma'idah. Dan hukum perjanjian di antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Anfal, dan surah At-Taubah. Hukum pidana juga dijelaskan dalam Al-Quran, antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Yunus, dan surah Al-Isra, dan surah Asy-Syu'ara. Hukum perperangan juga diatur dalam Al-Quran, antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, dan surah Al-Hajj. Dan hukum antar bangsa antara lain dijelaskan dalam surah Al-Hujurat. Penjelasan tentang isi pokok ajaran Al-Quran yang mengenai dengan akhlak dan hukum. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan diambil kesimpulannya dan diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.